Kemudian target yang kedua, bagaimana tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah. Anak usia sekolah wajib di sekolah. Ya. Karena itulah sejak tahun 2015 ini saya telah membuat kebijakan sekolah gratis. Mulai SD sampai dengan SMA tidak boleh memungut biaya operasional maupun biaya investasi. Kalau ada kepala sekolah yang berani-berani narik biaya operasional dan investasi, itu sudah mesti akan saya berhentikan dari jabatannya. Tidak tanggung-tanggung. Bahkan tahun 2016 yang akan datang, kami sudah merencanakan bukan hanya biaya investasi dan biaya operasional, biaya personal pun, khususnya yang menyangkut seragam sekolah pun akan saya gratiskan, baik negeri maupun swasta. Nih. Ya. Di samping itu saya punya program angkutan sekolah. Jadi mikrolet yang ada di Kota Mojokerto jam 6 sampai dengan jam 7 untuk anak sekolah kita gratiskan. Demikian pula jam 1 sampai dengan jam 2. Lah yang saya takutkan cuma satu, nek wis sekolah gratis terus masyarakat Mojokerto penggaweane gawe anak terus kumpul ono gratisan. Ini bentuk kepedulian kita. Kemudian target kita yang ketiga adalah, dan alhamdulillah ya, berkat adanya upaya-upaya kita, angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar di Kota Mojokerto sudah di atas 100%. Artinya berdasarkan data ini tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah. Sebab apa? Kalau ada warga kota yang bodoh karena tidak sekolah dan wali kotanya tidak mempunyai kebijakan itu, guru ngono wong mlebu neraka, Mas'ud mlebu neraka dhisik itu. Ini yang jadi wali kota sugih durung mesti neraka jelas. Nah, semangat ini kami ambil dari tarbiyah. Pentingnya soal pendidikan dan pemoralan. Kemudian target kita yang ketiga adalah bagaimana anak yang sekolah itu pintar dan perilakunya benar. Pintarnya alhamdulillah bisa kita lihat dari hasil ujian nasional bagus. Tapi untuk berperilaku benar ini masih belum seluruhnya anak-anak usia sekolah itu punya perilaku benar. Karena apa? Landasan moralnya kita anggap masih kurang. Karena itulah saya telah mengeluarkan peraturan wali kota nomor 17 tahun 2009 tentang kecakapan tahun 2000 nomor 23 tahun 2011 tentang KDK, kecakapan dasar keagamaan. Kecakapan dasar keagamaan. Jadi setiap anak SDMI wajib punya sertifikat KDK apapun agamanya. Yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu sudah kita tetapkan. Sehingga mereka nantinya akan menjadi pemeluk agama yang aktif, bukan pemeluk agama yang pasif. Sebagai konsekuensi untuk itu, ya, maka saya menggunakan lembaga pendidikan non formal. Kalau Islam ya TPQ, kalau Kristen sekolah minggu, kalau Hindu Parisada Hindu Dharma. Itu pun pendidik-pendidiknya, pembimbing-pembimbingnya kita sikapi, kita berikan satu penghormatan. Ya. Alhamdulillah di Kota Mojokerto guru TPQ, guru sekolah minggu ya kita berikanlah walaupun tidak banyak, sekedar untuk bisyarah per bulan kita kasih 100.000. Untuk guru-guru MI, guru-guru madrasah, guru-guru swasta, alhamdulillah kita berikan bisyarah per bulan 475.000. Ya. Itu kota. Nah, ngomong anak jangan pilkada milih ya bupati sing guru lah itu.
ini tarbiyah ini. Saya kepingin bab masalah guru itu ada 3 persoalan yang salah. Pertama, kualifikasi akademiknya. Ketika saya menjadi ketua Dewan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto, 41% guru-guru di kabupaten belum memiliki kualifikasi akademik, belum memiliki sertifikat S1 atau D4 kependidikan. Itu masih 41%. Di kota Mojokerto ketika saya masuk menjadi wakil wali kota masih 26%. Tapi sekarang alhamdulillah tinggal 12%. Ini penting ya. Jadi harus lulus daripada punya kualifikasi akademik yang sesuai dengan standar pendidikan. Tapi ini sebagai amanat PP nomor 19 tahun 2005. Persoalan yang kedua adalah kompetensi ya. Kompetensi guru dengan murid itu selisih 1. Kalau saya mengadakan ujian kompetensi guru itu, kalau nilainya guru itu 8, maka muridnya rata-ratanya 7. Kalau gurunya 7, rata-rata muridnya itu 6. Kalau gurunya 6, rata-rata murid 5. Nah itu saya lihat ujian kompetensi itu masih rata-rata 6 sampai 7. Berarti kualitas pendidikan di kota Mojokerto ini harus lebih ditingkatkan, karena gurulah yang punya andil besar di dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Apapun sekolah, sarana prasarana kita lengkapi, pendidikan sekolah kita bangun, kalau kualitas SDM-nya rendah, jangan berharap pendidikan itu akan bisa maju. Jadi peran guru sangat-sangat penting. Karena itulah saya minta para alumni ya, para wisudawan tidak berhenti sampai di wisuda, tapi hendaknya terus meningkatkan pemahaman, apakah itu materi, apakah itu metodologi, apakah itu sistem, harus dipahami betul, lebih-lebih di dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Sekarang ini sudah ada 700 orang di Thailand dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang mau di-drop ke Jawa Timur. Mereka sudah diajari bahasa Jawa dan bahasa Madura. Itu akan bersaing dengan saudara-saudara sekalian. Kalau nanti ternyata kualitas guru-guru dari Thailand itu lebih bagus, kita tidak bisa melarang mereka untuk masuk di Indonesia menjadi tenaga pendidik. Kalau kualitas perawat Thailand itu ternyata lebih bagus daripada perawat di Indonesia, tidak bisa melarang rumah sakit menggunakan tenaga-tenaga asing. Sebab itu sudah kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, tinggal saudara-saudara mampu tidak bersaing. Saya yakin lulusan daripada STIT Raden Wijaya itu petarung, tidak ada kamus kalah. Karena itu kita harus menang itu. Lah untuk menang, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Kita harus terus mengadakan inovasi. Daya saing daripada sarjana kita sekarang sedang diuji sejauh mana kemampuannya dengan sarjana-sarjana dari perguruan yang lain. Tapi saya optimis ya, tidak akan kalah dengan sarjana-sarjana di luar negeri, asal ya kita betul-betul memiliki satu komitmen, memiliki satu inovasi, kreativitas yang tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah diri, jangan merasa takut. Kamu semua itu adalah antumul a'laun, mempunyai martabat yang sangat tinggi. In kuntum mu'minin, asal kamu semua beriman kepada Allah. Ini miliknya Raden Wijaya ini. Jadi kalau ada sarjana Raden Wijaya membeli itu bukan salah alma maternya itu. Tidak ada kamus itu. Kita harus mampu bersaing. Ya. Sebab kita itu adalah putra anak turun daripada Gajah Mada.
kualitas kita harus bagus, SDM kita harus bagus. Ini. Kemudian target kita yang keempat adalah bagaimana program ini bisa menurunkan angka kriminalitas dan kenakalan remaja. Ini yang barangkali belum bisa turun, malah terus naik. Saya tanggal 8 Desember 2013 dilantik menjadi wali kota. Tanggal 2 Januari 2014 mass media semua memberitakan bahwa di Mojokerto ada 17 orang meninggal karena cukrik. Coba bayangkan, wali kotanya kiai, punya visi bermoral, lulusan tarbiyah pisan, rakyatnya mati karena ini tragedi kemanusiaan ini. Tapi itu pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Bagaimana mengatasi itu semua? Ya. Dan saya memberanikan diri untuk membuat peraturan daerah tentang masalah minol. Sekarang kita ketati. Ini semangat untuk memoralkan daripada generasi penerus kita. Karena itulah masalah pendidikan dan keagamaan ini harus terus kita pacu ya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya daripada manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para wisudawan wisudawati yang berbahagia, saya berharap para wisudawan wisudawati ini untuk mengambil peran di dalam pembangunan, baik itu di bidang pendidikan, di bidang keagamaan, di bidang sosial maupun di bidang budaya. Ini penting sekali. Karena apa? Saya teringat adanya satu ayat yang menyebutkan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, berbeda kerjanya orang-orang yang berpengetahuan dan kerjanya orang-orang yang tidak berpengetahuan. Berbeda hasilnya. Saya penuh harapan daripada para alumni STIT Raden Wijaya, para wisudawan wisudawati, saudara yang sudah digembleng sekian tahun di STIT Raden Wijaya, sudah setelah diberi bekal pengetahuan berbeda hasilnya, cara kerjanya dan hasilnya orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan. Masyarakat sekarang tinggal menunggu bagaimana kinerja hasil daripada atau kinerja daripada lulusan-lulusan STIT Raden Wijaya. Kalau ternyata lulusan STIT Raden Wijaya kinerjanya bagus, bisa menjadi pendorong, menjadi motivator daripada masyarakat untuk menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang sejahtera, saya yakin tanpa promosi pun Raden Wijaya nanti akan diminati oleh masyarakat Kota Mojokerto. Tapi itu realitas, itu kenyataan. Masyarakat kita sekarang lebih kritis. Taunya bukti itu. Karena itulah saya minta jiwa alma mater, semangat alma mater, visi alma mater ini harus dipegang teguh di mana saja Anda berjuang, di mana saja Anda bergerak. Yang saya ingat dan yang saya tahu bahwa STIT Raden Wijaya itu di samping lembaga pendidikan juga lembaga perjuangan. Nih yang saya tekankan, sehingga para dosennya itu dosen yang punya watak pejuang, mahasiswanya adalah mahasiswa yang punya watak pejuang. Apa artinya pejuang? Dia harus memberikan sesuatu yang lebih kepada orang lain ya. Ini itu namanya pejuang, mempunyai nilai tambah. Ini yang harus kita miliki ya.
Jadi kita tidak berharap sesuatu, tapi bagaimana bisa memberikan sesuatu kepada yang lain. Itu karakter ini dibangun atas dasar khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang harus kita bangun. Bagaimana kita bermanfaat untuk masyarakat. Sudahlah, yakin kalau kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat. Saya teringat akan sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, ya dunya ikhdimi liman khodamani. Wahai dunia, layanilah orang-orang yang mau melayani hamba saya. Jadi kalau sudah saudara bisa melayani hamba-hamba Allah di muka bumi ini, maka kebutuhan apapun akan dilayani oleh Allah. Sebab apa? Dunia sudah diperintahkan untuk itu. Walaupun tidak pernah mimpi jadi wali kota, bisa jadi wali kota ini. Saya tidak pernah mimpi jadi wali kota, tapi saya berusaha bagaimana semangat alma mater itu saya gunakan memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Akhirnya masyarakat sendiri yang membutuhkan kita. Loh, nek wali kota seperti ini bondone ora akeh-akeh. Ini kemudian untuk itu jangan meremehkan profesi. Jangan meremehkan profesi. Saya itu hanya pertama guru ngaji, guru qiraat. Jangan diremehkan. Sesuatu yang kecil apabila kita tekuni, kita kelola secara profesional akan menjadi besar. Itu satu keyakinan yang ditanamkan di tarbiyah dulu itu. Jangan meremehkan profesi. Sesuatu yang remeh apabila kita tekuni akan menjadi sesuatu yang besar. Itu. Yakinlah dengan hal-hal seperti itu yang saya kira tidak ada di dalam perguruan tinggi manapun. Yang ada cuma ada di tarbiyah saja itu. Ya. Nah, karena itulah saya berharap para wisudawan wisudawati ya, ketika terjun di masyarakat di dunia apapun, sepanjang itu masih sesuai dengan koridor tarbiyah, hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini. Jadi saya memberikan kesempatan kepada lulusan tarbiyah ini untuk membantu, untuk berkiprah di dalam pembangunan khususnya di Kota Mojokerto yang kita cintai ini, sehingga ke depan Kota Mojokerto ini betul-betul akan terwujud satu service city, kota pelayanan yang maju, yang sehat, yang cerdas, sejahtera, dan bermoral. Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, dan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan staf Raden Wijaya. Mudah-mudahan semuanya ini terus mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato ilmiah disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Hanun Asroha MAG. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salaman wa ihtiraman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Jawa Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto, yang terhormat Senat Akademik, para sesepuh, orang tua, warga, dan tamu kehormatan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya. Yang terhormat para pimpinan pemerintah kota ataupun kabupaten Mojokerto, para pimpinan unit kerja akademik dan unit kerja pendukung Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto. Yang terhormat para wisudawan, wisudawati, para mahasiswa
serta hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kebahagiaan pada kita semua, sehingga pada hari ini Sabtu 24 Oktober 2015 kita dapat berkumpul di gedung yang menjadi kebanggaan ini dalam acara Wisuda Sarjana Stit Raden Wijaya Mojokerto. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap sivitas akademika Stit Raden Wijaya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan ceramah ilmiah pada acara wisuda yang penuh sukacita ini. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya mengemukakan wacana tentang membangun masa depan sarjana melalui sistem penjaminan mutu, dengan harapan semoga pidato ilmiah ini bisa memberikan masukan dan bisa memberikan inspirasi kepada seluruh sivitas akademika Stit Raden Wijaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing, tidak hanya di tingkat regional Jawa Timur, tetapi ke depan bisa berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini dunia perguruan tinggi telah dikejutkan dan disemarakkan dengan adanya kasus kampus abal-abal. Karena kampus ini disinyalir telah menerbitkan dan mengeluarkan ijazah palsu. Perguruan tinggi semacam ini dianggap telah